Kita perlu, apa yang kita perlukan dalam hidup ini? Pewahyuan yang semakin besar tentang Yesus. Ketika kita memandang Yesus dan memandang karyanya yang sempurna dalam kehidupan kita, kita memperoleh pewahyuan yang lebih besar. Sama-sama katakan pewahyuan yang lebih besar tentang Yesus. Ya, dan itu bahan baku roh di mana mujizat-mujizat menjadi nyata di dalam kehidupan kita, ya, menjadi termanifestasi dalam kehidupan kita. Ya, shalom saudara yang paling dikasihi Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengasihi kita satu persatu secara pribadi dan berkata paling dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan kabar baik Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama, hukum Taurat, pelayanan kematian, tuduhan, dakwaan sudah berlalu. Kita tumpas habis semua pendakwaan iblis. Dan yang baru, kasih karunia Yesus. Hukum roh yang menghidupkan, kabar baik sudah datang. Dan kita bersyukur pada kali ini kita terus melihat, memandang Yesus. Inilah perjalanan rohani kita, perjalanan kehidupan kita di bawah kasih karunia yang radikal. Ketika orang bertanya, apa yang kami harus lakukan, Pak, setelah kita percaya kasih karunia radikal? Tetap memandang Yesus, tangan yang terbuka, menerima semua suplai Tuhan, kebaikan Tuhan. Karena Yesus indah dari segala sisi. Depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Ya, dia indah, cantik. Waktu dia kuat, ya dia tidak sombong. Waktu dia lembut, ya tidak lemah. Dia sekuat baja, selembut beludru. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Sekaligus hamba yang melayani kita. Dia adalah gembala yang agung, gembala yang baik, gembala yang luar biasa, sekaligus anak domba yang disembelih bagi kita. Dia supply segala yang kita perlukan, segala aspek dalam kehidupan kita. Dia yang menyediakan semua. Sekaligus dia adalah roti hidup bagi kita. Dia adalah mana surgawi, mana hidup, roti hidup yang turun dari surga bagi kita. Luar biasa saudara. Kita sudah mendengar di dalam bab yang sebelumnya bahwa seluruh isi Alkitab ini, setiap lembar adalah tentang Yesus dan karyanya yang sempurna. Karena itu bahkan di dalam perjanjian lama ada tipologi disebutnya, bayangan atau kiasan. Tuhan Yesus pun menyatakan dirinya yang diwahyukan dari tipologi di Alkitab. Saudara boleh mendengar dari tayangan yang sebelumnya dalam bab 15. Dan kita akan terus berlanjut untuk melihat gambaran tentang Yesus ini yang membuktikan bahwa seluruh isi Alkitab kita itu adalah tentang Dia. Dan kita bersyukur kita memandangnya. Dan semua orang bisa memandang. Seperti saya selalu katakan, coba lihat bolpen ini. Semua bisa lihat. Bahkan anak yang kecil pun bisa memandang. Dan ketika kita memandang Yesus, kita memandang karyanya yang sempurna, kita memandang kehebatannya, kedahsyatannya, dan kita mengharapkan apapun dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan melihat kita ada iman. Sesederhana itu. Kita bukan memompa iman kita atau menjadikan iman perbuatan, tetapi kita hanya memandang. Maka itu rahasia untuk hidup sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah, berkuasa dalam hidup. Saudara, bukankah itu yang kita pelajari dari seluruh isi buku yang diberikan
untuk kita lakukan perjalanan hari-hari ini. Dan kita sudah masuk di dalam bab yang ke-16. Di mana di bab yang ke-16 kita akan melihat satu tokoh dari Alkitab bernama Daud. Daud adalah seorang yang tadinya gembala suku Yehuda menjadi raja. Arti nama Daud adalah terkasih atau beloved, yang paling dikasihi. Saudara saya, karena itu kita mengatakan bahwa saya paling dikasihi. Sama-sama katakan saya paling dikasihi. Saudara nggak perlu khawatir, ya, apapun, karena kita paling dikasihi. Nah, bagaimana Tuhan itu menemukan, ya, melihat Daud, menemukan Daud sebagai orang yang berkenan di hatinya. Ya, a man after his own heart, gitu ya, yang berkenan di hati Tuhan. Atau di dalam bahasa yang lebih sederhananya, Tuhan menemukan Daud dan dia suka kepada Daud. Dia like. Nanti kita lihat ya, ada bahasa aslinya ratsa atau apapun. Tapi saudara, dia menemukan Daud. Dan kita terus secara tradisional mungkin diajarkan bahwa Daud berkenan di hati Tuhan, atau Tuhan menemukan Daud yang dia suka. Itu karena Daud mudah bertobat atau cepat bertobat. Ketika dia tegur, dia cepat bertobat. Tetapi banyak tokoh-tokoh lain di dalam Alkitab yang juga cepat bertobat. Ya, dan Tuhan menemukan Daud sebagai orang yang dikenan atau disukai oleh Tuhan jauh sebelum Daud berzina, jatuh berzina dengan Batseba, dan dia ditegur dan dia bertobat. Itu baik, tetapi bukan itu. Tetapi Daud memiliki hati, sikap hati yang fokus kepada pusat hati Allah. Luar biasa. Ya, kita akan melakukan perjalanan ini. Bagaimana kita di dalam hidup kita di bawah kasih karunia Allah. Kita juga boleh kedapatan oleh Tuhan setiap waktu, setiap saat, sebagai beloved, sebagai orang yang paling dicintai. Sederhana sekali saudara rahasianya. Dan judul buku ini adalah Rahasia Raja Daud. Dan dia, bagaimana dia memiliki hati yang sama dengan kerinduan hati Tuhan, dengan apa yang pusat hati Tuhan, sama, yaitu mengembalikan tabut, atau disebutnya tabut perjanjian atau ark, tabut perjanjian Allah, itu kembali ke Yerusalem, ke Sion. Saudara boleh mencatat beberapa ayat yang akan kita baca dan kita renungkan kali ini. Di dalam Mazmur 132 ayat 1 sampai 5. Mazmur 132 ayat 1 sampai 5. 1 Samuel 17 ayat 28. 1 Samuel 17 ayat 28. 1 Tawarikh 28 ayat 4. 1 Tawarikh 28 ayat 4. Kisah Rasul 13 ayat 22. Kisah 13 ayat 22. 1 Samuel 4 ayat 44. Dan Roma 4 ayat 25. Roma 4 ayat 25. Ya, saudara, di waktu yang lalu kita sudah dengar, kita perlu, apa yang kita perlukan dalam hidup ini? Pewahyuan yang semakin besar tentang Yesus. Ketika kita memandang Yesus dan memandang karyanya yang sempurna dalam kehidupan kita, kita memperoleh pewahyuan yang lebih besar. Sama-sama katakan pewahyuan yang lebih besar tentang Yesus. Ya, dan itu bahan baku roh, di mana mujizat-mujizat menjadi nyata di dalam kehidupan kita, ya, menjadi termanifestasi dalam kehidupan kita. Luar biasa sekali, saudara, ya. Nah, Daud, kembali kepada Daud, ya, bahwa dia disukai, ya, beloved, disukai karena dia paham yang paling penting dalam hati Allah, ya. Dia bukannya cepat bertobat, bukan itu yang menjadikan Daud ditemukan berkenan di hati Allah, tetapi
Kita baca ya. Bagaimana di dalam Mazmur 132. Ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat saudara nyanyian ziarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud segala penderitaannya. Ya, Daud bagaimana dia dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri, Saul. Bahkan ketika dia sudah mengalahkan Goliat, diberikan menjadi penantu raja, diberikan anak raja sebagai istrinya. Tapi kemudian Raja Saul sangat iri hati kepada dia. Dan dia harus menjadi pelarian. Dan dia menulis Mazmur 132 ini di dalam pelariannya. Dan bagaimana ia telah bersumpah, ayat 2. Kepada Tuhan telah bernasar, kepada yang maha kuat dari Yakub. Nah, inilah yang tadi saya katakan. Bahwa di dalam hati Daud, di dalam kerinduan Daud, ya, dia tahu yang paling penting dalam hati Allah. Ya, apakah yang paling penting? Dia nasarkan, dia sumpah kepada yang maha kuat, yaitu Allah sendiri. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam tempat kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang pertiduranku. Ya, dia tidur di padang. Dan yang 4, sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap. Ya, artinya dia tidak akan tinggal tenang. Atau sederhananya begini, ketika dia mempunyai kesempatan pertama, contohnya ketika dia menjadi raja, kesempatan pertama, karena dia sudah memiliki semua, baik kuasa, baik keuangan, baik semua fasilitas untuk membawa tabut perjanjian ke tempatnya, ke pusatnya. Ya, nanti kita lihat ya bagaimana dia tidak membiarkan dia tenang sampai sampai ayat 5. Aku mendapatkan tempat untuk Tuhan, kediaman yang maha kuat dari Yakub. Jadi tadinya tabut itu terlantar di Silo, dibiarkan oleh raja yang pada waktu itu berkuasa, yaitu Saul. Tidak dikembalikan ke pusatnya, di mana hati Allah itu tinggal. Saudara, kalau ini seluruh dunia, di tempat yang paling penting dari seluruh dunia adalah tempat apa? Bagi Allah. Negara mana? Israel. Dan dari seluruh Israel, tempat mana atau kota mana yang paling penting bagi Allah? Yerusalem. Dari seluruh Yerusalem, lokasi mana, tempat mana yang paling penting buat Allah? Bait Allah. Dari bait Allah ada pelataran, tempat kudus, tempat maha kudus. Tempat yang mana yang paling penting menjadi pusat hati Allah? Tentu ruang maha kudus. Dan di dalam ruang maha kudus, tempat mana yang paling penting? Maksudnya benda apa yang paling penting bagi Allah? Tabut perjanjian yang ada tutup pendamaian. Ya saudara, terima saja dulu ya. Yerusalem itu bicara juga tentang Gunung Sion. Itu juga tempat yang paling penting. Gunung Sion, Yerusalem, bait Allah, ruang maha kudus, dan tabut perjanjian yang di atasnya ditutupi oleh tutup pendamaian, mersisit. Dan itulah fokus dari seluruh kehidupan Daud. Sejak dia menjadi gembala dengan 2-3 ekor domba ayahnya di padang belantara. Dia melihat di padang Yaar itu, di Silo, bagaimana tabut Allah itu ditelantarkan. Dan hatinya rindu. Mempunyai kerinduan waktu dia sangat muda. Belum apa-apa, saudara. Mengembalikan tabut Allah. Terus saudara, apa hubungannya Pak? Nanti kita akan lihat bagaimana tabut ini adalah gambaran, tipologi tentang Yesus. Karena dari tabut ini, tabut Allah ini dibuat dari kayu penaga. Kayu yang awet, yang kuat, yang menggambarkan kemanusiaan. Dan Yesus 100% manusia. Yang dilapisi dengan emas murni.
dilapisi emas murni. Sehingga sangat berat, 268 kilogram kurang lebih. Harus diangkut oleh para imam. Nanti kita akan lihat. Dan itu adalah gambaran Yesus, yang lapisan emas itu adalah gambaran 100% Allah. Yesus 100% manusia dan 100% Allah. Dan ditutup dengan tutup pendamaian, atau bahasa Inggrisnya katakan mercy seat. Tutup tudung pendamaian, belas kasihan Allah, kasih karunia Allah. Dan itu juga adalah gambaran Yesus, karena ada darah di situ. Nanti kita akan teruskan, ya, bagaimana tidak pedulinya Raja Saul terhadap mengembalikan tabut perjanjian yang adalah tipologi Yesus kembali ke Sion atau ke tempatnya. Sama. Tapi Daud atau kita sekarang rindu mengembalikan Yesus kembali ke dalam gereja. Sion gambaran rumah Tuhan. Gereja Tuhan gambaran Sion. Sederhana kan? Gak rumit kan? Nanti kita akan teruskan ayat-ayatnya ya. Dalam 1 Samuel 17 ayat 28. Ya, ini bagian B aja. Ya, bagaimana Daud waktu masih mengembalakan 2-3 ekor domba ayahnya. Dikatakan gini, bagian B saja ya. Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Kata Eliab, abangnya Daud. Ketika Daud membawa roti dan anggur kepada kakak-kakaknya di peperangan. Saudara, dari seorang yang nothing, mungkin mengembalakan hanya 2-3 ekor domba. Tetapi hatinya bersatu dengan pusat hati Allah. Kerinduannya membawa kembali tabut atau membawa kembali Yesus ke tempatnya yang sejati, pusat hati Allah. Dan Mazmur 136, Mazmur 132 ayat 6, kembali ke situ ya. Sekarang ayat 6-nya, ketika ia dikejar-kejar Raja Saul nih. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata. Waktu dia masih tadi mengembalakan 2-3 ekor domba ayahnya. Bukan domba dia juga, domba ayahnya. 2-3 ekor di padang Efrata telah mendapatkan di padang Yaar. Jadi tabut terlantar di padang Yaar, di hutan. Yaar itu artinya hutan ya. Kiryat Yearim, hutan. 20 tahun terlantar, tidak dikembalikan kepada pusat hati Allah, ke Yerusalem. Raja Saul tidak pernah peduli, padahal dia raja, mempunyai kemampuan, mempunyai keuangan, mempunyai fasilitas untuk membawa tabut itu kembali. Tetapi Daud peduli, sekalipun dia masih sebagai gembala miskin mungkin ya. Karena dia juga agak dilupakan sama ayah, sama kakak-kakaknya. Karena dia masih bocah, kecil. Jaga 2-3 ekor, ya banyak-banyak. Tetapi kita tahu Daud, bagaimana dia di padang itu disertai oleh Tuhan. Singa dan beruang dihantamnya. Kalau singa dan beruang itu mengambil salah satu dari dombanya. Saudara lihat, pengurapan Tuhan sudah bekerja kepada Daud. Walaupun dia masih di padang rumput dengan 2-3 ekor. Kenapa? Sekali lagi, rahasianya kita temukan. Hatinya melekat. Motivasi hatinya melekat. Pandangannya tertuju, fokus kepada tabut Allah, dikembalikan ke Sion. Nanti kita lihat terus ya. Makanya ayat 8 lompat ya. Bangkitlah, bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu. Inilah kerinduan hati Daud, ya, membawa tabut sampai ke Sion. Dan itulah kekuatan dia, itulah kekuatan kita. Ketika kita, saudara dan saya, fokus, matanya tertuju dalam semua apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mata kita hanya tertuju Yesus dan karyanya yang sempurna bagi kita. Yesus
dan karyanya yang sempurna bagi kita. Apa yang kita katakan, apa yang kita khotbahkan, apa yang kita bagikan, semua about Yesus, tentang Yesus dan karyanya yang sempurna. Itulah sebabnya kita mendengar bahwa Yesus itu adalah kesehatan kita. Yesus itu adalah kekuatan kita. Yesus itu adalah datang supaya kita boleh hidup dengan banyak dan sekali kelimpahan. Berarti keselimpahan kita, kemakmuran kita, perlindungan kita. Dia kota benteng kita, kubu pertahanan kita, perisai kita, gunung batu kita. Aman nggak? Aman. Di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami COVID-19, pandemi yang seperti ini. Di tengah-tengah dunia yang gelap seperti ini. Yesus adalah terang. Kita di dalam terang. Dunia seperti Mesir mengalami kegelapan pekat, kegelapan supranatural. Yesus terang supranatural buat saudara dan saya. Ada harapan. Dan itu sangat sederhana. Saudara saya hanya memandang. Pak, bagaimana memandang Yesus? Nah, ulangi lagi ya. Memandang Yesus itu sangat sederhana. Karena Yesus adalah firman. Kita memandang dengan telinga. Mendengar. Seperti saudara saya sekarang mendengar firman Tuhan. Melalui apa yang saya sampaikan. Saudara itu sedang memandang Yesus. Saudara melihat bahwa Yesus tidak menghukum kita lagi. Tuhan Yesus tidak mengejar dosa. Tuhan Yesus tidak memburu dosa. Tuhan Yesus mengejar kita untuk memeluk kita. Untuk mengangkat kita di bahunya. Untuk meninggikan kita. Untuk mempermuliakan namanya melalui hidup kita. Untuk menyatakan terangnya dalam kehidupan kita. Sudah dapat katakan amin? Saya katakan amin. Luar biasa. Dan masih banyak lagi. Sudah tahu, lihat kehidupan Daud. Rahasia Daud. Daripada dia di padang gurun. Ya'ar. Dengan 3 ekor domba ayahnya. Kemudian mengalahkan raksasa Goliat. Kemudian menjadi mantu raja. Oke, ada dalam kehidupannya. Iblis gak suka. Dia dikejar-kejar. Tetapi Tuhan menyertai dia terus. Tuhan menyertai dia terus. Sampai akhirnya dia menjadi raja atas Israel. Dia membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Kenapa saudara? Tadi saya katakan bahwa tabut itu ada gambaran Yesus. Tuhan sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu bersemayam di atas tutup pendamaian itu. Coba kita lihat ya dalam 1 Tawarikh 28 ayat 4. Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku. Maaf ya, ini yang lain dulu, tentang Daud dulu ya, masih tentang Daud. Nanti berikutnya kita akan lihat. Ya, di antara segenap puakku untuk menjadi raja Israel selama-lamanya. Ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan puakku dan dari antara kaum Yehuda dan dari antara anak-anak ayahku ia berkenan. Nah ini ya, favorit, ratsa. Dia berkenan, dia like kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Ya, Daud menjadi raja. Karena Tuhan apa? Karena Tuhan suka, like. Dia Daud disukai oleh Allah. Nah, dia di like oleh Allah. Ya, seperti saudara dengar YouTube, khotbah YouTube, sudah like. Nah, Daud itu hanya memiliki hati yang berpusat kepada hati Allah dan Tuhan suka. Dia itu dicintai, paling dicintai Allah. Ya, bahkan dia bilang kepada dirinya sendiri, itulah kesadaran dia. Sama seperti Yohanes, kesadarannya adalah cinta Allah kepada dia. Cinta Yesus kepada dia. Dan saudara dan saya masing-masing dapat berkata, saya paling dicintai oleh Tuhan. Saya paling dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan suka. Ya, dalam Kisah 13 ayat 22, setelah Saul disingkirkan Allah, mengangkat Daud menjadi raja atas mereka. Tentang Daud Allah menyatakan, aku mendapatkan Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku. Ini dia dikatakan, a man after my own heart, yang berkenan di hatiku. Dan kita sudah mulai dengar rahasianya. Dan melakukan segala kehendakku. Apa itu melakukan kehendak Tuhan? Karena sesuai dengan pusat hati Allah, mengembalikan tabut kembali ke Sion. Ya, bagaimana tadi saya katakan bahwa Allah itu senang karena pusat tadi ya, pusat dunia ini, pusat alam semesta bahkan itu Sion,
Yerusalem, Sion. Dan tabut itu tempat bersemayamnya Allah. Karena itu saya akan bacakan 1 Samuel 4 ayat 4. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Jadi di atas tabut perjanjian ada tuduk perdamaian atau mercy seat, ada kerub yang sujud. Dan Allah hadir di situ, kehadiran Allah di situ. Ya, di mana imam besar 1 tahun sekali boleh berjumpa. Saudara dan saya bisa kapanpun. Karena inilah Yesus. Kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Bagaimana saudara dan saya memiliki pusat hati atau kerinduan hati. Oh kalau gitu Pak, kita nggak usah cari uang Pak. Kita nggak usah kerja Pak. Kita nggak usah sekolah Pak. Kita hanya duduk, diam aja liatin. Bukan seperti itu. Dalam saudara bekerja, dalam saudara pelayanan, dalam saudara dan saya dalam segala aspek kehidupan, di dalam keluarga, mendidik anak, di dalam pernikahan, di dalam hubungan sosial, di dalam segala aspek bisnis, apapun bidangnya, usaha, apapun bidangnya, profesi, apapun bidangnya, kita memandang Yesus dan karya yang sempurna di kayu salib. Wah, apa yang Yesus bisa? Yesus bisa semua. Yesus itu pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Yesus itu, Tuhan Yesus itu disebut Allah yang kekal, menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Tak terduga pengertiannya. Langit di atas langit, bumi dengan segala isinya adalah miliknya. Hikmatnya, kuasanya. Dan itulah tabut. Ya, Allah yang menggambarkan Yesus, 100% Yesus kayu penaga, dilapisi emas, 100% Allah. Ya, bagaimana berat 168 kg yang harus dipikul oleh 4 imam karena ada kayu. Ya, harus dipikul. Disitulah Allah bersemayam. Disitulah Allah berjalan di depan Israel di padang gurun. Disitulah orang Israel harus mengikuti setiap langkah Tuhan. Dan kita mengikuti sekarang. Jejaknya mengeluarkan lemak. Setiap langkah Tuhan itu mengeluarkan urapan, mengeluarkan berkat. Sudah mulai mengerti ya bagaimana seluruh kehidupan kita di dalam kasih karunia. Kita mengikuti saja. Saudara lihat, ketika imam memikul, berat kan? 268. Kalau bagi 4 berapa tuh? 67 kilogram lebih mungkin ya. Emas tempa itu melapisi kayu penaga itu. Diangkat, harus jalan kiloan. Ketika imam mengangkat, mereka diangkat oleh tabut. Sekali lagi ya, ketika mereka mengangkat, imam-imam itu diangkat oleh tabut. Mereka seperti terbang. Wah, masa bisa begitu Pak? Nah, itulah saudara ya. Saudara, ketika diangkat, dimanapun ada peperangan, Israel menang. Ada tabut Allah. Musuh-musuh juga tahu. Ada tabut Allah, mereka mulai gentar. Allahnya Israel ada di tengah-tengah mereka. Dan pengalaman bahkan musuh melihat. Di mana ada kehadiran Allah, kemenangan bagi Israel itu nyata. Tapi ada pernah Pak diambil Filistin? Betul. Karena imam besarnya bermasalah. Anak-anaknya bermasalah. Tetapi sekarang imam besar kita, Yesus Kristus, imam besar agung kita, selalu accepted, selalu diterima, kekal, continue, selalu diterima, sudah selesai, lengkap, sudah terlaksana. Dia di kayu salib, sudah menyelesaikan, memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat secara penuh, bahkan di kayu salib darahnya tercurah. Ya saya percaya, ya ada arkeolog yang menggali darahnya itu terus menembus waktu gempa bumi terjadi retakan di batu masuk dan di bawah itu ada tabut yang disembunyikan, tudung pendamaian. Bahkan dalam gambaran bayangannya Tuhan selesaikan semua, dan dalam substansinya kenyataannya di bait yang surgawi Tuhan membawa darahnya sendiri.
Sehingga dia boleh menyucikan kita semua. Spot yang ditinggalkan oleh Adam bagi iblis, disucikan semua. Disucikan semua. Saudara, saya disucikan. Kekal selama-lamanya. Itulah pusat hati Allah. Daud mengetahui rahasia pusat hati Tuhan, yaitu Yesus dan karyanya yang sempurna, harus dikembalikan di tempatnya, yaitu di pusat fokus hidup kita, gereja Tuhan. Karena kita bersekutu di tubuh Kristus, Sion. Jadi yang benar mana Pak? Itu semua. Inilah tipologi daripada Yesus. Yesus adalah propitiation di dalam perjanjian baru. Nanti kita akan baca beberapa ayat. Dia adalah pendamaian. Propitiation itu pendamaian. Dan itulah tutup pendamaian. Dia bukan hanya tabut, di mana di dalamnya ditutup 3 benda. Ya, ditutup karena di atas tutup pendamaian itu ada darah domba atau korban. Ditutup pendamaian, di dalamnya ada 3 benda. Tapi nanti kita lihat dulu ya. Kita lihat tipologi Yesus dulu. Dalam Roma 3 ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. To be a propitiation. Mercy seat. Sama-sama katakan mercy seat. Apa itu Pak? Tutup pendamaian. Apa itu Pak? Tudung pendamaian dari emas murni yang ditempa. Yang menggambarkan emas yang selap begitu ditempa menjadi tutup tabut dengan 2 malaikat kerub. Ya, yang sujud di situ, yang bertemu sayapnya menjadi tudung, menjadi tutup kita, menjadi tudung kehidupan kita. Ada darah, itu ditempa, dipukul, dibakar, menjadi tutup pendamaian. Bukankah itu yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib? Dipukul, dipaku, dicambuk. Ya, dengan cambuk Romawi. Udah 3 cabangnya, nggak ada batasnya. Sampai tinggal tulang-tulangnya tersingkap. Dan oleh bilurnya kita sembuh. Diludahi, dimahkotai duri. Setiap pukulan, itu pak, cancer saudara hilang. Pak, sakit jantung saudara hilang. Pak, darah tinggi saudara hilang. Pak, segala penyakit saudara hilang. Dan saya. Itu yang Tuhan terima. Ya. Tuhan bersemayam tadi kita dengar di atas 2 kerub. Tetapi di dalam perjanjian baru, di mana kita hidup sekarang, tabut atau mercy seat itu adalah Yesus. Ya, di dalamnya ditutup apa saudara? Ditutup 2 loh batu. Yang menggambarkan apa? Yang menggambarkan pemberontakan manusia terhadap hukum-hukum Allah. Mereka minta. Mereka tidak mau hidup di bawah kasih karunia saja. Mereka minta, Tuhan, jangan hanya kebaikan-Mu saja yang menilai kami untuk proyek berkat. Tapi biarlah kebaikan kami. Dan Tuhan berikan jarak akhirnya. Berjarak, saudara. Tadinya dekat, kasih karunia berjarak. Sekarang, hukum Taurat. 10 perintah Allah. The Big Ten. 10 perintah Allah. Ditaruh di situ. Di bawahnya ada lagi. Apa lagi? Tongkat Harun yang menggambarkan imam. Mereka komplain terhadap kepemimpinan yang Tuhan tunjuk. Kenapa Harun? Kenapa nggak saya? Berontak terhadap kepemimpinan yang ditetapkan oleh Allah. Ya misalnya kita sekarang dengar bahwa Pastor Prince memberi mandat penuh kuasa dari Tuhan untuk memberitakan kasih karunia. Ya kenapa dia? Ya terserah Tuhan. Dan saudara bisa menerima sebenarnya sesemudah itu. Dan Tuhan kumpulkan semua pemimpin dan masukkan tongkat itu. Yang bertunas, itu yang dipilih Allah. Bertunas, berbunga, berbuah badam. Karena tongkatnya kayu badam. Almond. Dan Tuhan berikan, nyatakan ya keputusannya untuk mengangkat Harun, kakaknya, abangnya Musa, untuk menjadi imam. Dan ada buli-buli, bokor buli-buli emas yang berisi mana? Buli-buli emas. Di dalam tabut itu.
Yang menggambarkan apa? Yang menggambarkan pemberontakan manusia terhadap penyediaan Allah. Sudah dikasih mana? Mereka bilang itu roti ringan. Roti yang gak mengenyangkan. Memuakkan. Dikasih karunia. Dikasih roti hidup dari surga. Yang turun dari surga. Yesus katakan, akulah roti hidup itu, akulah mana itu. Memberontak. Mengatakan mengata-ngata yang jahat. Ringan. Oh, ini mah susu, ini mah setengah. Ini mah tidak komplit. Mereka mau penghukuman. Maksudnya komplitnya gini, ya jangan kasih karunia aja dong. Harus ada penghukuman, harus ada hukuman, harus ada dakwaan. Oh, Roh Kudus juga mendakwa. Roh Kudus juga mengingatkan dosa. Padahal Roh Kudus menghibur, Roh Kudus mengingatkan kebenaran. Yesus hanya ada di surga itu hanya ada kebaikan, hanya ada berkat, berkat dan berkat. Tapi mau ada penghukuman juga, mengata-ngatai roti yang turun dari surga, mana surgawi. Kenapa? Karena ketika kita melihat tubuh Kristus dipecahkan, roti yang turun dari surga, melihat di kayu salib itu juga darah dicurahkan, air firman dicurahkan. Semuanya hanya untuk kita dan sebagai kita dan untuk kita. Sepenuhnya itu yang Yesus perbuat. Dan diberontak sehingga ular tedung keluar. Kita tahu ceritanya minggu lalu atau pada rekaman yang lalu disampaikan. Saudara boleh dengar, subscribe and like. Ya, jadi tutup pendamaian itu dari emas murni yang ditempa. Karya Yesus itu sempurna di Golgota bagi kita. Kita hanya di bawah kasih karunia, hanya memberitakan tentang Yesus dan karya yang sempurna, yaitu mengembalikan Yesus kembali ke pusat semesta, ya, memberitakan Injil yang diberitakan oleh Paulus, mengembalikan Tuhan Yesus kembali ke pusat, ke Sion. Tuhan menyukainya, pasti yang memberkati kita, ya pasti mengangkat kita, ya. Jadi kita sudah tahu apa yang disukai oleh Bapa, apa yang disukai Daud, maksudnya Bapa terhadap Daud di lafaz ini. Karena hatinya mau mengembalikan tabut kembali ke Sion. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami menemukan rahasia hari ini. Kami menemukan rahasia orang yang berkenan, yang Tuhan suka, ratsa, yang Tuhan like, yang Tuhan berkenan di hatimu, dan Tuhan memberikan dia hidup yang berkemenangan, yang sukses, yang luar biasa disertai, yang kehidupan yang ajaib dari gembala miskin sederhana menjadi raja atas Israel yang penuh kuasa, yang Tuhan supply. Tuhan, kami sudah mendengar bahwa rahasianya hanya membawa Yesus dan karyanya kembali ke Sion, ke pusat hati kami. Tuhan, terima kasih. Semua orang yang mendengar, yang mengatakan amin, yang menerima kebenaran ini, kami tahu Tuhan, mereka paling disukai oleh Tuhan. Dan apapun penyakit mereka, kuasa apapun yang musuh serang atas hidup mereka, tidak ada lagi. Hidup mereka menjadi terang, hidup mereka menjadi bebas, keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, anak-anak mereka menjadi anak-anak yang baik. Semuanya suplai Tuhan sudah Tuhan sediakan. Karena kami tahu Yesus dan karyanya sempurna, selesai, lengkap, sudah terlaksana bagi anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.